Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bumi selalu berdoa untuk kalian semua yang ada di rumah, yang sedang menonton video pembelajaran Bumi hari ini, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu menjaga kesehatan ya, agar kita selalu sehat, kuat ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Itu kalian pasti belum tahu siapa yang sedang kalian tonton hari ini. Perkenalkan, nama saya Umi Rokayah. Kalian boleh panggil Ibu Umi. Bu Umi sekarang ditugaskan mengajar di kelas 5B. Nanti kalau memang ada sesuatu hal tentang materi ini yang belum paham, boleh langsung menghubungi Ibu Umi, bertanya menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan SMS atau video call dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Setelah tadi Bumi sudah memperkenalkan diri, materi hari ini kita akan membahas tentang apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, sesuai dengan judul kita, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bumi masuk ke materi tentang nilai-nilai luhur Pancasila, kita tahu bahwa nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama hingga kini dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Oleh karena itu, kita harus tetap memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, sedikit Bu Umi jelaskan tentang lambang dasar negara kita, yaitu dasar negara kita yaitu Pancasila. Pancasila dilambangkan oleh sebuah burung Garuda, gambar burung Garuda. Ternyata pada tubuh burung Garuda ini memiliki banyak bulu dan semuanya telah tersusun berdasarkan sejarah bangsa Indonesia. Kita mulai dari bulu yang terdapat pada leher. Nah, pada leher Garuda ini juga bulu sebanyak 45 helai bulu. Nah, kemudian juga terdapat pada pangkal ekor atau di bawah perisai ini terdapat 19 helai bulu. Dan juga di paling bawah yaitu ekor dari Garuda ini juga terdapat 8 helai bulu serta di dua sayap ini masing-masing sayap yaitu berjumlah 17 helai bulu. Nah, angka-angka ini tentu kalian akan ingat bahwa angka ini berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai, Bumi akan membahas tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila pertama yang disimbolkan atau dilambangkan dengan bintang. Lalu sila kedua yang disimbolkan dengan rantai, lalu sila ketiga dengan pohon beringin, lalu kepala banteng sila keempat, lalu padi dan kapas sila kelima. Oke, baik, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke sana, Bumi perlu mengingatkan kembali, dan Bumi yakin anak-anak semua pasti ingat bunyi dari sila-sila Pancasila. Ya. Oke, sila pertama tadi anak-anak ya disimbolkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai ya yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat
yaitu kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini permusyawaratan anak-anak ya. Ini kecepatan mengetik ini ya, permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir, padi dan kapas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, kita lanjutkan. Langsung saja Nana, sila pertama, yaitu tentang dilambangkan dengan gambar sebuah bintang yang berwarna kuning. Kenapa warna kuning? Ternyata warna kuning ini anak-anak mempunyai makna cahaya rohani untuk setiap manusia, ya. Mempunyai cahaya rohani untuk setiap manusia. Nah, lalu juga di bagian belakang atau latarnya ini, ayat atau berbentuk perisai ini yang berwarna hitam itu mempunyai makna bahwa warna alam. Jadi hitam ini warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah segala sumber dari segala sesuatu. Nah, jadi sila pertama ini berkaitan tentang kerohanian atau berkaitan dengan kehidupan manusia kepada Tuhannya ya. Nah, jadi sila pertama juga memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah penciptanya ya, pencipta alam semesta. Sila ini menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Nah, inilah nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Perlu kita ketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia itu sekarang ada 6, yaitu mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus saling menghormati antar umat beragama. Oke, kita lanjutkan sila. Nah, ini sebelum kita masuk ke sila kedua, ada beberapa ditampilkan gambar tentang memaknai ya. Nah, maknai sila pertama tadi, jadi harus menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kita tidak boleh mencampuri atau kita tidak boleh ikut-ikutan atau kita tidak boleh merasa agama kita paling sempurna ya. Semua itu adalah ciptaan Tuhan ya. Nah, ini adalah gambar pertama tadi adalah umat Kristen yang sedang merayakan hari besarnya, dan ini juga agama Hindu yang sedang melakukan ibadah, dan ada juga Buddha yang sedang melakukan pelaksanaan hari besar. Lalu ada Konghucu yang juga memperingati hari besarnya, dan yang terakhir adalah Islam yang sedang melaksanakan ibadah berupa sholat berjamaah. Nah, ini semua adalah bentuk atau pelaksanaan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama. Jadi kita harus saling menghormati atau saling menghargai. Kita lanjutkan ke sila kedua ya. Sila kedua, apa yuk simbolnya betul ya. Jadi simbolnya adalah rantai. Anak-anak coba perhatikan. Rantai ini adalah saling berkaitan ya, dia saling kait-mengkait. Namun coba perhatikan dengan ternyata bentuknya berbeda. Ada dua bentuk di sini, ada bentuk lingkaran dan bentuk kotak ya. Nah, ternyata bentuk lingkaran ini itu mewakili dari identitas laki-laki ya. Nah, lalu ada kotak, bentuk kotak juga mewakili dari identitas perempuan. Nah, apa maksud dari ini semua? Jadi dimaksudkan bahwa mata rantai ini adalah saling berkaitan, yang berarti menunjukkan hubungan manusia yang saling membutuhkan. Nah, jadi maksudnya perempuan dan laki-laki di sini harus saling saling membantu, saling bekerja sama ya. Jadi agar terbentuk hubungan yang baik walaupun adanya keberagaman gitu ya. Nah, sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia. Nah, jadi walaupun itu laki-laki ataupun itu perempuan, jadi semua diakui derajatnya sama ya. Sehingga setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama ya.
Jadi memiliki kewajiban yang sama, misalnya kewajiban saling membantu atau kewajiban saling peduli satu sama lain ya. Jadi di sila kedua ini lebih ditekankan untuk lebih bersikap tenggang rasa, lalu saling mencintai sesama manusia dan melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Nah, ini semua merupakan nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua seperti ini ya. Seperti contoh gambar, ini kegiatan yang sedang menjenguk teman yang sedang sakit, memberikan motivasi ya, memberikan bantuan berupa semangat secara rohani ya, baik pun secara jasmani agar teman tersebut lekas sembuh ya. Dan juga ada kegiatan saling peduli terhadap orang yang membutuhkan, dan yang terakhir adalah membantu teman ketika teman mengalami musibah ya, seperti ini adalah jatuh dari sepeda. Nah, itu jadi intinya adalah saling membantu ya. Jadi sesama manusia harus saling membantu, tidak melihat itu tua, muda, kaya, miskin ya, anak-anak ya. Orang tua, anak-anak, jika kita bisa membantu, kita usahakan untuk bisa membantu. Jadi sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu adalah sila kedua. Baik anak-anak, kita lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa dia kok nggak pilih pohon yang lain? Ternyata anak-anak, pohon beringin itu memiliki akar yang kuat. Jadi tujuannya adalah akarnya ini di dalam tanah itu menjalar kemana-mana anak-anak. Ya, jadi dia kuat, kokoh, membuat pohon itu semakin kokoh ya. Jadi kalaupun ada angin atau atau hujan yang lebat ya, misalnya seperti itu, dia akan tetap kuat. Nah, itu diibaratkan seperti persatuan Indonesia. Indonesia harus bersatu walaupun keanekaragaman itu ada. Nah, jadi kenapa? Karena Indonesia itu memiliki beraneka ragam budaya, suku, agama, dan lain-lain. Nah, dengan akar yang kokoh, dengan persatuan yang kuat, maka dapat mempersatukan negara yang memiliki banyak budaya tanpa harus membanggakan budaya sendiri. Sila ketiga anak-anak diwujudkan dengan rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Jadi kalau cinta tanah air dan rela berkorban, tentu kita ingat para pahlawan kita anak-anak ya. Nah, jadi betapa mereka berjuang demi bangsa dan tanah air ini, demi kita semua sampai hari ini bisa menikmati dan bisa hidup bebas dengan kemerdekaan kita selayaknya manusia ya. Nah, jadi sikap cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Nah, bagaimana caranya kita kalau waktu zaman penjajahan, mungkin para pahlawan menunjukkan rasa cinta tanah airnya, rasa rela berkorbannya, baik nyawa, harta, benda ya, dan semua yang dia miliki. Nah, kalau saat ini anak-anak bisa tetap melakukan itu. Bagaimana? Saat mengikuti upacara, kita harus betul-betul hikmat, tidak boleh ngomong sendiri dan mengikuti pelaksanaan upacara dengan baik tanpa melakukan misalnya ngobrol sendiri atau barisannya tidak rapi ya. Nah, jadi kita bisa membuktikan nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga pada saat mengikuti upacara. Lalu juga kita tidak boleh terlalu egois terhadap budaya kita sendiri, sehingga kalau dengan tidak menciptakan sikap-sikap seperti itu, maka persatuan dan kesatuan Indonesia akan terjaga. Oke. Nah, ini lagi. Nah, itu tadi yang barusan Bumi sampaikan bahwa anak-anak perhatikan ini gambarnya. Di situ banyak sekali. Kalau dilihat dari bajunya ada yang dari Dayak ya, ada yang dari Minang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Cina. Nah, dan bahkan ada yang biasa-biasa saja ya, tapi tetap kita harus menjaga persatuan walaupun terjadi keberagaman ya, keberagaman sosial, keberagaman budaya, suku, agama, dan lain-lain anak-anak ya. Nah,
Lanjut, nah ini tadi, ini juga walaupun kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda agama, kita harus bisa saling toleransi, anak-anak ya, harus bisa saling menghargai. Ini kalau terlihat di sini ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, ada Hindu ya, anak-anak, ada apa ini, Konghucu, ini yang Cina ya. Nah, kita tetap harus bisa saling menghargai. Karena semua ini sudah diatur dalam undang-undang dan berdasarkan pada Pancasila ya. Baik, jadi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila ketiga menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan sila keempat. Oke, sila keempat itu disimbolkan oleh kepala banteng, anak-anak. Sila keempat disimbolkan dalam kepala banteng. Kenapa? Karena ternyata banteng itu adalah hewan sosial ya. Jadi banteng itu sukanya berkumpul, anak-anak. Jadi dia nggak terlalu suka kalau sendiri-sendiri ya. Dia nggak suka yang individual gitu ya. Jadi dia lebih ke sosial. Nah, jadi kan sila keempat bunyinya apa, anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berkaitan dengan itu. Nah, jadi karena sila keempat ini tentu berkaitan dengan permusyawarahan setiap ada permasalahan. Jadi musyawarah itu dilakukan pada orang-orang yang sedang berkumpul. Kalau sendirian bukan musyawarah namanya, itu memikirkan sendiri anak-anak ya. Nah, sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat ya. Jadi penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama anak-anak ya. Tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi misalnya begini, di kelas ya, misalnya ini kan baru misalnya ya, nanti kalau memang keadaan kita sudah membaik lalu masuk kelas, tentu kita harus punya yang namanya ketua kelas. Nah, seperti itu kan tidak bisa dipilih dengan sendiri gitu, harus bermusyawarah. Nanti kalau bermusyawarah pemilihan ketua kelas, nah harus betul-betul dilaksanakan dengan musyawarah dengan teman-temannya, siapa yang layak dan bisa diajak bertanggung jawab seperti itu. Nah, harus dilakukan oleh banyak orang. Nah, seperti ini contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan, mungkin ini di lingkungan sebuah organisasi atau di lingkungan RT atau lingkungan sosial gitu ya. Nah, ini sedang bermusyawarah membahas tentang sesuatu gitu ya. Lalu juga ada nih orang-orang juga sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Ini pasti berkaitan untuk kepentingan bersama ya. Nah, lalu kalau sudah disepakati maka menjadi hasil yang harus dilaksanakan. Nah, ini yang gambar terakhir yaitu biasa yang tadi Bumi sampaikan, kegiatan yang dilakukan di dalam kelas bersama teman-teman kalian untuk menyelesaikan misalnya suatu masalah dengan cara musyawarah gitu ya. Nah, jadi kalian pun juga bisa melakukan musyawarah bersama teman-teman kalian. Nah, jadi nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan mementingkan kepentingan bersama. Cukup jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke sila kelima. Sila kelima anak-anak dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Anak-anak tahu bahwa padi ini adalah berkaitan dengan pangan, dengan makanan ya, bahan pokok dari masyarakat Indonesia. Lalu kapas ini juga merupakan bahan dasar untuk membuat pakaian yang biasa disebut dengan sandang ya anak-anak ya. Oke. Nah, jadi pangan dan sandang itu jadi kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia ya. Nah, di sila kelima
kita ditekankan bahwa kita harus menghindari dari sifat boros ya. Nah, selalu bergaya hidup mewah, ya, tidak boleh anak-anak ya. Dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum juga tidak boleh. Kepentingan umum itu seperti apa, Ibu? Kepentingan umum itu misalnya yang berkaitan dengan umum. Misalnya anak-anak ya di rumah punya PDAM. Nah, tiba-tiba airnya ngalir terus, tapi tak nggak dipakai gitu, terbuang-buang. Nah, itu juga merugikan kepentingan umum. Sebaiknya dimatikan kerannya, karena air tersebut bukan hanya kita yang memakai, ya dipakai orang banyak. Contoh listrik, listrik demikian. Listrik pun juga, misalnya udah siang dan misalnya di dalam rumah itu terang, ya harus dimatikan. Ya, karena di siang hari sudah terbantukan oleh sinar matahari, karena juga listrik bukan hanya kita sendiri yang pakai, tetapi untuk kepentingan orang banyak ya. Nah, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan anak-anak ya, dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi kita tidak boleh egois gitu ya, tidak boleh aku mampu sendiri gitu, itu tidak boleh ya. Jadi kita perlu adanya persatuan ya, seperti untuk mencapai kebersamaan gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa untuk mewujudkan ya suatu kebersamaan dengan bekerja sendiri gitu ya. Nah, di samping itu kita juga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain ya, serta menolong dan menghargai orang lain ya. Nah ini yang contoh yang Bu Mi sampaikan tadi. Kalau anak-anak perhatikan pasti gambar ini kalian tidak setuju gitu ya. Kenapa? Ya karena dia bersifat boros ya, bersifat tidak menghargai fasilitas yang ada di rumah dia, seperti listrik ya anak ya, terutama listrik, lalu ada air gitu ya kan, harusnya menggunakan salah satu saja ya. Nah ini seperti TV nyala, radio nyala, harusnya kalau memang tidak digunakan dimatikan. Ini keran airnya nyala juga harus dimatikan, lampu dua-duanya nyala, yang mana yang mau dipakai gitu ya, harus memakai salah satu. Nah jadi nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima ini adalah tidak merugikan kepentingan umum, mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi kita harus tadi ya, demi mencapai bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bekerja keras ya. Jadi harus kerja keras. Jadi kalau untuk mencapai sesuatu itu harus dilakukan dengan kerja keras ya. Lalu tidak bersifat boros ya, anak-anak tidak, hiduplah sederhana ya, hiduplah sederhana untuk nanti ketika kalian sudah tua maka kalian akan bisa menikmati. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan materi Bu Umi tentang nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai luhur ya anak-anak ya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Materi ini terdapat pada tema 1, pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, nanti untuk tugas anak-anak akan Bu Umi share setelah kegiatan pembelajaran ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya anak-anak, akhirnya udah selesai di akhir video pembelajaran ini. Nah sekarang karena tadi kalian sudah menyimak video Bu Umi, tugas kalian adalah mengerjakan soal yang ada di buku Bupena 5A. Jika kalian belum punya, nanti Bu Umi share ya lewat video ini. Jika kalian punya tugas tersebut, tugas PPKN ada di halaman 10 di Ayo Berlatih. Terus semangat, kerjakan dengan penuh bahagia anak-anak. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung tanya Bu Umi. Kalau tidak, tanya kepada orang tua, kakak, atau kepada siapa yang kalian anggap mampu untuk menjawab. Terima kasih. Bu Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.